Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, boleh ketua kelas dipimpin doanya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Oke, tadi juga ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada yang sakit atau izin? Ada, Bu. Retno, Bu. Izin. Ada, Bu. Dengerin sakit, Bu. Bukannya sakit. Sakit ya. Ya, Bu. Sekarang kerja saya. Oke, berarti yang nggak hadir cuma Anita sama Retno ya, semuanya hadir kan? Ada, Bu. Nah, gimana nih akhir pekan kemarin? Seru nggak? Gimana sih? Di rumah doang sih. Tidur. Ya, nggak seru dong. Iya, Bu, main game doang sih. Apa itu? Laporan daripada semangat banget sih buat belajar. Ya, menurutnya. Ya, kita langsung mulai aja ya. Ya, Bu. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi kita hari ini tentang kerjasama antar wilayah, ada yang masih ingat nggak materi kita di pertemuan yang lalu itu tentang apa? Revolusi industri, Bu. Pengembangan wilayah kok. Oke, ada yang lebih jelas lagi? Itu, Bu, revolusi industri tadi, Bu. Pembangunan wilayah kok. Materi sebelumnya itu tentang pembangunan wilayah, revolusi industri, dan pengaruhnya terhadap ruang publik. Oke, berarti kalian masih nyimak materi kita di minggu lalu ya, Kak? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang kerjasama antar wilayah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini di mana setelah kalian mempelajari ini diharapkan kalian akan bisa memahami apa itu kerjasama antar wilayah. Kalian juga bisa membedakan bentuk dari kerjasama antar wilayah serta kalian juga bisa menjelaskan apa itu dampak dari kerjasama antar wilayah. Nah, sebelumnya di sini siapa yang pernah dengar apa itu kerjasama antar wilayah? Boleh? Kalau yang saya tahu itu kayak pertukaran sumber daya antar wilayah gitu ya, Bu. Misalnya kayak kalau di satu daerah punya banyak beras, nah sedangkan di daerah lain itu punya banyak ikan, kalau mereka itu bisa saling tukar supaya kebutuhannya itu masing-masing daerah itu terpenuhi. Jadi kedua wilayah itu bisa sama-sama untung gitu, Bu. Benar nggak? Oke, betul banget. Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Boleh? Contohnya tuh kayak pertukaran belajar, Bu. Misalkan kayak ada siswa yang dari Jakarta belajar ke daerah lain, atau siswa dari daerah lain itu datang ke Jakarta tuh buat belajar gitu. Oke, selain itu ada lagi yang mau ngasih pendapat? Boleh, Nadia? Kerjasama antar wilayah itu contohnya bisa melalui perdagangan dan Nah, benar-benar banget. Terima kasih ya buat Nadia, Sisil, dan juga Rehan atas jawabannya. Jadi seperti yang udah disebutkan temannya tadi, kerjasama itu kan merupakan suatu kegiatan antara satu individu dengan individu lainnya yang bersifat saling menguntungkan. Nah, kalau kerjasama antar wilayah ini merupakan suatu hubungan terjalinnya antara satu negara dengan negara lainnya yang bersifat saling menguntungkan, yang itu bisa meliputi seperti pertukaran sumber daya, budaya, ataupun ekonomi yang tadi udah disebutkan tentunya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kerjasama antar wilayah. Ada yang menurut para ahli nih. Menurut Peterson, kerjasama antar pemerintah daerah atau intergovernmental cooperation adalah kesepakatan antara dua atau lebih pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama, memberikan pelayanan, atau menyelesaikan masalah bersama. Nah, jadi menurut Peterson ini, keuntungan dari kerjasama antar wilayah ini untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan untuk memberikan pelayanan serta menyelesaikan masalah bersama. Nah, selain yang sudah disebutkan tadi, ada yang bisa memaparkan lagi apa itu keuntungan dari kerjasama antar wilayah menurut Peterson? saya boleh. Dengan adanya kerjasama bisa mempercepat penyelesaian masalah yang mungkin membutuhkan lebih banyak dana atau tenaga seperti menangani bencana alam di suatu daerah.
Oke, ada yang mau memberikan pendapatnya lagi? Saya boleh. Menurut saya kerjasama antar wilayah itu bisa membantu dalam menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh negara itu sendiri. Jadi dengan adanya kerjasama ini masalah itu lebih mudah untuk diatasi. Oke, bagus-bagus banget jawabannya ya. Kita lanjut aja ya ke bentuk-bentuk kerjasama antar wilayah. Nah, bentuk dari kerjasama antar wilayah ini terbagi jadi tiga, ada bilateral, regional, dan multilateral. Nah, kalau bilateral itu kerjasama antara dua negara yang terjadi karena adanya perjanjian bilateral. Nah, kalau regional itu kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara yang berada di kawasan yang saling berdekatan. Seperti contohnya ASEAN yang udah sering kita dengar ya. Nah, kalau multilateral itu kerjasama yang dilakukan 3 negara atau lebih. Jadi kalau bilateral kan kerjasama antara 2 negara, nah kalau multilateral itu kerjasama antara 3 negara. Sedangkan regional itu yang berada dalam satu kawasan ya. Nah, ada yang mau bertanya lagi nih sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Ayo Bu, Boleh, apa? tadi kan jelasin kerjasama bilateral ya. Kerjasama bilateral itu kan antara dua negara dengan perjanjian bilateral. Nah, maksudnya dari perjanjian bilateral itu apa Bu? Jadi perjanjian bilateral itu merupakan semacam satu kesepakatan resmi yang dibuat oleh dua negara untuk bekerjasama di berbagai bidang. Nah, bidangnya itu seperti bidang ekonomi ataupun pendidikan, seperti itu. Udah jelas ya kan? Bu, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya ada dampak dari kerjasama antar negara. Nah, ini boleh disimak baik-baik ya videonya, karena setelah ini Ibu mau minta tanggapan dari kalian mengenai poin dari video ini. Lalu setelah itu kita akan berdiskusi, oke? Apa dampak positif kerjasama antar negara, khususnya bagi Indonesia? Yang pertama adalah dapat menambah devisa negara. Dengan adanya kerjasama, kita bisa melakukan hubungan-hubungan ekonomi, perdagangan, ekspor impor, sehingga dengan demikian dapat menambah devisa negara kita. Selain itu juga dapat meningkatkan keuangan negara. Contoh dengan adanya kerjasama kita dengan Bank Dunia dan IMF, kita dapat memperoleh pinjaman-pinjaman lunak untuk modal pembangunan di negara kita. Dengan demikian kita bisa melakukan proses-proses pembangunan yang dibutuhkan. Juga dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan adanya bentuk-bentuk kerjasama tadi, setiap negara bisa melakukan kegiatan perdagangan dan ekspor impor, tentunya dengan semakin meningkatnya persaingan. Dengan adanya persaingan antar negara tadi, masing-masing negara akan berusaha untuk dapat unggul dalam persaingan ekonomi tersebut, sehingga mereka akan berusaha meningkatkan kualitas produk-produk mereka sesuai dengan kebutuhan pasar di negara yang dituju. Dampak positif yang lain adalah dapat meningkatkan investasi. Dengan adanya kerjasama negara satu dengan negara yang lain, bisa saling menanamkan modal atau investasi di berbagai bidang ekonomi yang sesuai dengan tujuan daripada masing-masing negara. Memperkuat posisi perdagangan. Adapun dampak negatif dari kerjasama internasional khususnya bagi Indonesia adalah dapat melahirkan rasa ketergantungan dengan negara lain, di mana adanya kerjasama memudahkan kita mendapatkan bantuan modal, bantuan tenaga kerja, bantuan lapangan kerja, bantuan ekspor impor, sehingga dikhawatirkan nantinya ada ketergantungan kita terhadap negara lain. Yang kedua, adanya intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Dengan adanya kerjasama internasional atau antar negara, baik yang bilateral, regional maupun multilateral, ada peluang kita mendapat bantuan modal atau pinjaman lunak. Nah, jika kita semakin memperbesar pinjaman kita terhadap pihak-pihak asing tersebut,
Bisa jadi kita akan mengalami intervensi dari pihak-pihak yang memberi bantuan modal kepada kita. Dampak negatif yang lain adalah masuknya tenaga asing ke Indonesia. Dengan adanya perjanjian-perjanjian kerjasama, biasanya memberi peluang untuk saling bertukar tenaga kerja. Nah, jika tenaga kerja kita memiliki skill yang rendah, maka bidang-bidang ekonomi strategis akan diisi oleh tenaga-tenaga asing. Maka untuk mencegah hal tersebut, bangsa Indonesia harus berusaha untuk meningkatkan skill dan keterampilan mereka sehingga kita tidak akan diintervensi oleh asing, tenaga kerja asing tidak masuk ke wilayah kita, bahkan diharapkan kita bisa mengirimkan tenaga-tenaga potensial, tenaga-tenaga strategis ke negara-negara lain yang bekerja sama dengan kita. Oke, udah selesai. Nah, setelah nonton video tadi nih, ada yang bisa nyebutin gak nih? Salah satu aja dampak dari kerjasama antar wilayah. Saya Bu, Boleh Nadia? dampak positifnya bisa menambah devisa sama keuangan negara Bu. Boleh. Masukin tenaga asing, Bu. Iya, oke. Nah, jadi yang udah disebutkan sama Nadia dan aku tadi, benar ya. Jadi dampak positif dari kerjasama antar wilayah itu yang pertama bisa menambah devisa dan keuangan dari negara yang bekerja sama tersebut. Selain itu bisa meningkatkan perekonomian di negara tersebut, lalu juga bisa memperkuat perdagangannya. Nah, kalau dari dampak negatifnya itu bisa menyebabkan ketergantungan terhadap negara lain serta masuknya tenaga asing ke negara tersebut yang tentunya bisa merusak budaya dari negara tersebut ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya ada kuis nih. Nah, yang bisa jawab kuis ini bisa dapat poin lebih. Oke, ini pertanyaannya masih seputar materi kita. Ada dua aja nih pertanyaannya. Yang pertama, apa aja nih tujuan dari kerjasama antar pemerintah daerah yang tadi menurut seorang ahli yaitu Peterson? Ada yang mau menyebutkan? Saya Bu, Boleh, Indah? saya mau coba apa saja tujuan kerjasama atau pemerintah daerah menurut Peterson. Jadi kerjasama antar daerah menurut Peterson itu kayak kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama gitu Bu. Jadi memberikan pelayanan serta dia bisa menyelesaikan masalah dari daerah tersebut. Oke, bagus banget Indah. Nah, sekarang kita ke pertanyaan kedua nih. Bisa kalian berikan pendapat kalian gimana cara mengurangi dampak negatif dari kerjasama antar wilayah yang tadi sudah disebutkan di video. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu, Boleh, Nabila? saya menjawab dua. Menurut saya untuk mengurangi ketergantungan dalam negara lain, Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri, misalnya dengan meningkatkan kualitas dan jumlah produk lokal. Lalu supaya intervensi asing dalam ekonomi berkurang, pemerintah bisa membuat aturan yang lebih ketat dalam mengatur pasar Bu. Sedangkan untuk menghadapi masuknya tenaga asing, kita perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal supaya mereka bisa lebih kompetitif dan sumber daya manusianya juga jadi lebih bagus Bu. Oke, bagus banget. Berarti tadi Indah sama Nabila dapat poin lebih ya. Oke, kalau gitu anak-anak, karena tadi kita udah ngebahas pengertian, bentuk-bentuk, dan dampak dari kerjasama antar wilayah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Ibu mau nge-review lagi. Ada yang masih ingat apa aja yang udah kita bahas hari ini? Boleh ada yang menjawab? Saya Bu, Boleh ya. jadi untuk dari review sedikit dari saya, kita hari ini belajar mengenai kerjasama antar wilayah atau antar negara. Jadi kerjasama ini ditujukan untuk kayak sama-sama bekerja sama atau menjalin suatu hubungan dengan syarat kayak ada hal yang bisa dibantu gitu, ada hal yang bisa diselesaikan dari adanya kerjasama itu Bu. Oke, bagus. Kalau itu kan tadi yang udah disebutkan Indah kan pengertian dari kerjasama antar wilayah ya. Nah, kalau bentuk-bentuknya nih, yang ada di infografis tadi, ada yang bisa menyebutkan? Boleh, Sisil?
Tadi tuh bentuk kerjasama itu kan ada 3 Bu, itu ada regional, multilateral, sama bilateral Bu. Oke, betul. Nah, kalau dampak positif dan negatifnya yang tadi udah disebutkan teman-temannya ada apa aja tuh? Memperkuat perdagangan, Perekonomian bergabung sama negara lain Bu. Oke, keren-keren banget ya. Berarti kalian udah nyimak ya materinya dari awal nih. Nah, sebelum kita lanjut dari materi tadi, apakah sudah jelas semuanya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas Bu. Saatnya istirahat. Oke, karena udah waktunya istirahat nih dan karena materi yang tadi dirasa udah cukup jelas, kita kan udah tahu ya tadi kerjasama itu apa, terus bentuk-bentuk dari kerjasama, lalu ada dampak positif dan negatifnya.